beribadah bersama-sama. Dan biarlah GBI Jemaat Aletheia boleh menjadi berkat dan saluran berkat bagi seluruh jemaat Tuhan yang menyaksikan bahkan beribadah lewat channel YouTube ini. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, masa Prapaskah semakin terasa dan semakin melekat dalam hati kita saat ini ketika kita boleh menyadari Yesus sudah menebus kita dengan darahnya yang mahal dan kita dijadikannya lebih dari benar. Haleluya. Shalom jemaat Tuhan yang saat ini sedang ikut ibadah online pada pagi hari ini. Saya menyapa untuk setiap jemaat Tuhan yang saat ini sedang beribadah. Saya percaya saat ini kondisi kita luar biasa di dalam Tuhan, amin. Haleluya, puji Tuhan. Oleh karena kasih setia Tuhan dalam hidup kita, sehingga Tuhan boleh berikan kembali bagi kita kesempatan boleh untuk datang memuji menyembah Tuhan. Karena salib Tuhan menolong kita. Karena Dia telah mati di kayu salib untuk menebus kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Saya mau ajak setiap kita mau persiapkan hati kita. Kita mau datang, kita mau angkat pujian sembah kita hanya untuk hormat Tuhan. Terima kasih Yesus. Benar Tuhan, hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau yang memberikan kami hidup yang baru setiap harinya Bapa. Terima kasih Yesus. Amin Tuhan. Terima kasih Yesus. Kita mau katakan hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Amin Yesus. Kau berikan hidup yang baru. Darahmu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Yes Tuhan, Engkaulah sumber pengharapan. Amin Tuhan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Yes Tuhan, Engkau yang sanggup melakukan mukjizat dalam hidup kami Bapa. Engkau yang sanggup melakukan mukjizat-Mu atas gereja kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau baik Tuhan, selama-lamanya baik Yesus. Terima kasih Yesus. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hati. Ku nyatakan Kaulah
karena belas kasihan daripada Engkau Yesus. Kami ada karena Engkau telah mati di kayu salib untuk menebus kami. Kami bersyukur dan kami mau katakan kami bangga punya Tuhan seperti Engkau Bapa. Biarlah Tuhan Engkau yang beracara Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkau yang sanggup Tuhan untuk melakukan mujizat-Mu, untuk melakukan mujizat-Mu Tuhan. Tuhan, mujizat-Mu. Yes. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan, di hidupku. Terima kasih Tuhan. Mujizat. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau kumpulkan kami kembali dalam ibadah online pada pagi hari yang luar biasa ini Tuhan. Mari Bapa, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Biarlah yang sakit Engkau sembuhkan, yang terbeban berat Engkau berikan kelegaan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah ini mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Sekali lagi saya mau menyapa setiap jemaat Tuhan yang ikut ibadah online pada pagi hari ini. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Sekarang telah tiba waktunya keselamatan dan kuasa yang kita terima dari Tuhan. Segala puji syukur kami naikkan padamu Tuhan. Haleluya Yesus. Kita angkat pujian kita kepada Tuhan sekarang telah tiba. Amin Yesus. Thank you Jesus. Sekarang telah tiba. Yes Tuhan. Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya
kasih Tuhan. Keselamatan dan kuasa daripadamu kami terima Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba Yesus, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, yes Tuhan, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Haleluya, puji Tuhan. Kita semua lebih dari pemenang, amin. Saya percaya saat ini setiap jemaat Tuhan yang boleh ikut ibadah online, semuanya adalah pemenang di hadapan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Kita mau tetap berdiri teguh. Kita mau andalkan Tuhan dalam hidup kita, dalam setiap badai hidup kita. Karena kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Haleluya, puji Tuhan. Yes Tuhan. Amin. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Yes Tuhan. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Yes Tuhan. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Yes. Haleluya. Kibarkan pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Kibarkan pancinya, kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya. Haleluya. Kita gerejanya, Yesus Raja segala raja. Haleluya Tuhan. Yes. Kita gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan saya lebih dari pemenang. Katakan kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Yes, kita semuanya lebih dari seorang pemenang. Haleluya, puji Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Silakan untuk semua jemaat Tuhan. Kita sudah bersorak-sorai memuji Tuhan. Kita akan menabur dalam ladangnya Tuhan. Kita memberikan korban syukur kita. Sebelumnya kita mau menyatukan hati kita, kita mau bersatu dalam doa.
Haleluya, puji Tuhan. Benar Bapa, kami ini adalah orang-orang yang lebih dari pemenang Tuhan. Kalau saat ini kami ada, itu semua karena kekuatan yang Tuhan berikan bagi kami. Sebentar Tuhan, kami mau menabur di ladang-Mu Tuhan. Kami mau menabur di gereja kami Bapa. Biarlah kiranya setiap taburan yang boleh kami berikan melalui korban syukur kami Bapa, boleh menjadi dupa yang harum untuk memperluas kerajaan-Mu, terutama di gereja kami GBL Kota Harapan Indah Bekasi Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan sukacita kami siap memberi. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita mau katakan, ku menang di dalam Yesus Tuhan. Yes Tuhan. Yes, katakan ku menang di dalam Yesus Tuhan. Ku menang di dalam Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang di dalam Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Katakan kami menang. Ku menang dalam Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya Tuhan. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih untuk korban syukur jemaat Tuhan di tempat ini. Tiba saatnya kita mau duduk tenang. Kita mau buka hati kita mau persiapkan lebih dan lebih lagi. Kita mau dengarkan kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Yes, Jesus. Tidak pernah terbatas kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kasih Allah-Ku telah terbukti ketika Dia menyerahkan anaknya untuk menebus kami. Yesus yang baik, Yesus yang bertahta di kerajaan-Mu Tuhan. Kami mau siap mendengarkan firman Tuhan. Kami mau buka hati kami lebih lagi. Biar Engkau Roh Kudus yang beracara Tuhan. Engkau Roh Kudus yang memberikan kami pengertian lebih dan lebih lagi Yesus. Terima kasih Tuhan. Kasih Allah-Ku sungguh tak terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak
sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari saya mengajak kita semua berdoa. Segala puji dan syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan, Allah yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami, penolong dan penebus kami. Terima kasih kami boleh beribadah, kami boleh memuji Tuhan, kami boleh bersorak-sorai, kami menyembah-Mu ya Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Sebentar kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Mari Engkau menjamah setiap kami, mengurapi setiap kami, supaya firman yang kami dengar dapat masuk dalam hati kami, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Jamah urapi berkati hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Sembunyikan hamba-Mu di balik kayu salib-Mu, agar tidak mencuri kemuliaan-Mu. Biar setiap kata yang keluar, firman yang ditabur menguatkan kami, menasihati kami, menegur kami, dan firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami. Karena kami percaya firman-Mu adalah kebenaran, dan kebenaran ini Tuhan yang memerdekakan setiap kami sekalian. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kalau ada kuasa jahat mengganggu, kami ikat, patahkan kuasanya, tolak di dalam nama Yesus. Dan kami undang kuasa-Mu ada bersama dengan kami, dari awal pertengahan sampai akhir pemberitaan firman, nama Tuhan dipermuliakan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Salam. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur kita boleh kembali mendengarkan firman Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar tentang penderitaan Tuhan Yesus ketika ia ada di Taman Getsemani. Kita mau belajar bagaimana Tuhan yang kita sembah mengasihi saudara dan saya rela untuk menderita, untuk mengambil satu keputusan yang tidak gampang untuk menyelamatkan saudara dan saya. Mari sama-sama saya mengajak kita semua membaca Alkitab kita, dan saya akan membacakan buat kita semua. Bacaan firman Tuhan terambil dari Lukas pasal 22 ayat 39 di Taman Getsemani. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira 1/4 batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur karena memiliki Allah yang kita sembah di dalam Yesus. Dia Allah yang mengerti akan penderitaan saudara dan saya. Kenapa? Karena dia merasakan yang namanya kesakitan, ketakutan, penderitaan ketika menghadapi sesuatu keputusan yang sangat berat ketika ada di Taman Getsemani. Yesus tahu waktunya sudah tiba. Dia akan ditangkap dan diserahkan, kemudian dia akan mati di atas kayu salib. Itu sebabnya Tuhan Yesus tahu persis apa yang menjadi pergumulan saudara dan saya. Saudaraku, dari Lukas kita bisa melihat kebenaran firman Tuhan. Kita bisa tahu dari Lukas ini yang kita baca, bagaimana Tuhan betul-betul dia mengasihi saudara dan saya. Tidak gampang mengambil keputusan.
ketika Yesus mengambil keputusan, saudara, bedanya Yesus, sekalipun dia 100% manusia, sama seperti saudara dan saya, dan 100% Yesus itu Allah. Tetapi Alkitab berkata bahwa sebab dalam Ibrani pasal 4 ayat 15, sebab imam besar yang kita punya bukan imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama seperti kita, ia dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Tuhan Yesus juga dicobai, telah dicobai. Bedanya Tuhan dengan saudara dan saya, Yesus tidak berdosa. Di Taman Getsemani, Tuhan Yesus mengalami pergumulan yang sangat berat, menakutkan. Dan inilah saudaraku yang dialami Tuhan Yesus. Satu penderitaan yang tidak bisa digambarkan, tidak bisa diperkatakan. Artinya penderitaan yang sangat amat besar yang dialami Tuhan Yesus. Ini kenyataan yang kita baca, saudaraku. Tuhan Yesus juga takut dan gentar kalau kita baca. Dalam doanya dia berkata, kalau boleh cawan ini berlalu. Tetapi bukan kehendakku yang terjadi, tetapi biarlah kehendakmu. Artinya saudara, kita baca firman Tuhan ini, jelas bahwa Tuhan Yesus takut dan gentar karena ia harus meminum cawan pahit, penderitaan. Tuhan Yesus mengalami penderitaan secara jasmani yang sangat berat. Karena memang dia memikul kayu salib sampai ke Golgota. Tetapi secara spiritual dia juga mengalami lebih berat. Kenapa? Karena dia harus menanggung dosa seluruh umat manusia. Dan dia sendiri tidak berdosa. Keputusan yang berat bukan? Tetapi saudaraku, kita bersyukur. Karena Allah yang kita miliki dalam Yesus mengasihi saudara dan saya. Dia rela melakukan apa yang harus dia lakukan. Sekalipun tidak harus dia lakukan. Itu sebabnya dalam pembacaan ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Memang kalau kita membaca, dalam pembacaan ini saja kita tidak melihat begitu banyak bagaimana Alkitab mengungkapkan tentang keadaan hati Yesus. Tapi paling tidak saudaraku, dikatakan bahwa hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Di dalam Markus. Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Ia bergumul menghadapi satu kenyataan, satu ketakutan, kegentaran, penderitaan yang sangat amat. Dan karena takutnya, karena kegentaran yang sangat amat susah, sukar dilukiskan. Sampai peluhnya menetes, bukan cuma keringat, tapi darah, butir-butir darah menetes ke tanah. Itu bukti cinta kasih Tuhan kepada kita, manusia yang berdosa. Seharusnya kita yang dihukum. Tetapi Yesus mengambil keputusan menggantikan saudara dan saya. Bukti kasihnya Tuhan kepada saudara dan saya. Itu sebabnya saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Bagaimana Tuhan Yesus mengatasi pergumulan yang berat? Kita baca tadi yang jelas. Bagaimana Tuhan Yesus menghadapi pencobaan, kalau saya boleh cerita. Tuhan Yesus dia pergi ke Taman Getsemani mengajak 11 muridnya. Yang 8 agak jauh, sepelempar batu, tetapi yang 3 diajak untuk berdoa dan berjaga-jaga. Dan Tuhan bilang, kamu silakan berdoa dan berjaga-jaga, dan Yesus berdoa.
Selesai berdoa, dia datang. Muridnya tidur. Tuhan Yesus doa lagi. Datang kedua kali lagi, muridnya tidur. Saking takutnya malaikat datang. Memberikan kekuatan kepada Yesus. Gentar, takut, keadaan yang mencekam. Cawan pahit yang harus dihadapi. Kalau boleh memilih, biarlah cawan pahit itu berlalu. Tapi dalam doanya Yesus berkata, bukan kehendakku, tapi biar kehendakmu yang jadi. Nah, dari pembacaan ini Bapak Ibu Saudara yang kasih nama Tuhan, kita mau belajar bagaimana Tuhan Yesus mengatasi pergumulan yang berat. Yang pertama kita pada pembacaan ini. Tuhan Yesus memilih tempat yang tepat untuk bersekutu dengan Allah. Yang pertama, Tuhan Yesus memilih tempat yang tepat untuk bersekutu dengan Allah. Apa itu? Getsemani. Taman Getsemani itu ada satu tempat di mana Tuhan Yesus sering datang dan berdoa di sana. Dia memilih tempat bersekutu dengan Allah. Ini penting saudaraku. Yesus pergi ke Taman Getsemani. Karena itu tempat yang dipakai Tuhan untuk berdoa. Saudaraku, dalam menghadapi masalah pergumulan, yang pertama kita mau belajar dari Tuhan. Memilih tempat yang tepat bersekutu dengan Allah. Berapa banyak dari kita orang percaya ketika menghadapi masalah, menghadapi pergumulan yang berat, salah memilih tempat. Pergi ke tempat-tempat yang salah. Pergi ke tempat-tempat yang tidak bisa memberi jawaban. Mungkin sesaat tetapi tidak bisa memberikan jawaban dan mengatasi pergumulan. Yesus mengajar kepada kita lewat perjumpaannya. Dalam doanya di Taman Getsemani. Kita mau belajar. Yang pertama, bagaimana Yesus bisa mengatasi penderitaan pergumulan yang berat. Yesus atau ia memilih tempat yang tepat untuk bersekutu dengan Allah. Saya mengajak kita semua. Apapun yang saudara alami. Apapun yang saudara sedang hadapi hari-hari ini, penderitaan seberat apapun. Pertama, pilihlah tempat yang tepat untuk menyelesaikan masalah. Ini yang pertama. Jangan salah memilih tempat. Jangan salah memutuskan dan melangkah ke tempat-tempat yang salah, ke tempat-tempat yang tidak bisa memberikan solusi. Ke tempat-tempat justru yang melahirkan dosa. Dan semakin terjerumus di dalam penderitaan yang lebih berat. Ini yang pertama. Yang kedua, kita mau belajar kembali, kita melihat berapa kali Tuhan dalam ketakutan, dalam kegentaran, menghadapi masalah, dia berdoa. Saya ingin kita kembali lihat. Yang kedua, Tuhan Yesus mengalami pergumulan berat dan di dalam keberadaannya sebagai manusia, ia berdoa. Yang kedua, ia berdoa. Yesus berdoa. Ketika menghadapi masalah pergumulan dia berdoa 3 kali. Dia minta kalau boleh berlalu cawan pahit ini. Penderitaan ini, aku takut, aku gentar. Tapi diakhiri, bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Ini mengajarkan kepada kita semua, Bapak, Ibu, saudara sekalian dan saya. Menghadapi masalah, menghadapi pergumulan yang kedua yang harus kita lakukan adalah berdoa. Datang kepada Tuhan, berkomunikasi, berdialog, berdoa menghadap Tuhan. Sampaikan keluh kesah seperti Yesus menyampaikan keluh kesahnya kepada Bapa. Dia mengatasinya dengan doa. Sampai dia berkata, biar kehendakmu yang jadi. Apapun yang kita hadapi, masalah apapun yang sedang saudara alami, datang kepada Tuhan di dalam berdoa. Berdoa. Cari Tuhan. Temukan Tuhan. Rasakan Tuhan. Bagikan Tuhan.
supaya kita kuat. Ini yang kedua. Dalam menghadapi masalah pergumulan, Yesus berdoa. Ia berdoa. Kita lihat lagi pembacaan. Saudaraku, yang ketiga ini memang penting buat kita. Sebagai manusia biasa yang punya kelemahan, keterbatasan. Kita makhluk sosial seperti kita dengar firman Tuhan sebelumnya. Kita masuk sosial yang tidak bisa berdiri sendiri. Yang tidak bisa hidup sendiri. Itu sebabnya Yesus mengajar kepada kita. Yang ketiga, bagaimana menghadapi masalah pergumulan. Yesus mengajak murid-muridnya. 11 muridnya diajak. Yang 8 suruh tunggu, yang 3 diajak untuk berdoa. Sekalipun murid-muridnya tidur. Saudaraku, dalam menghadapi masalah pergumulan, kita membutuhkan orang-orang terdekat kita. Orang-orang yang punya kasih kepada Tuhan dan sesama. Rekan-rekan keluarga dalam seiman yang sepelayanan. Yesus mengajak murid-muridnya. Kenapa? Karena memang Yesus merasakan ketakutan itu. Mengajak muridnya. Dia berdoa. Muridnya tidur. Malaikat memberikan kekuatan. Tetapi masih ada ketakutan. Tapi dari pelajaran ini saudaraku. Paling tidak kita memetik satu makna pelajaran dari kisah Taman Getsemani. Apapun yang sedang saudara hadapi dan alami. Pergumulan apapun, seberat apapun. Mari kita membutuhkan rekan-rekan sekerja Allah untuk mendukung dalam doa. Menopang. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Sejak pandemi COVID-19 virus corona. Kami dari pengurus GB Aletheia. Ini buat yang belum tahu. Membentuk satu tim. Namanya pendoa. Kami bentuk dari tahun 2017. Walaupun 16 dimulai dengan berapa orang. Dengan 19 orang kita atau kami memiliki pendoa syafaat namanya Maju Pesat. Meraih janji Tuhan pendoa syafaat Aletheia. Kami selalu berdoa ketemu di udara. Kami bikin voice note setiap jam 9 bersama-sama dengan 19 orang yang ada. Berdoa. Mendoakan seluruh jemaat. Gereja. Hamba-hamba Tuhan. Gereja-gereja. Bangsa negara. Kami doakan. Dan selesai kami lanjutkan lagi. Ada doa kesehatian kami sebut. Pengurus. Dan kami menerima setiap orang yang memohon topangan doa. Dan selama pandemi kami berdoa. Kami mendoakan pasien COVID-19 yang ada di Wisma Atlet. Sembuh dan pulang. Sampai sekarang. Sempurna. Kami mendoakan juga orang yang kerja mondar-mandir Jakarta Selatan. Kemudian minta tolong, Pak, kami kena, doakan. Kami doakan. Dan kami ajak untuk berdoa. Walaupun lewat video call. Kami bersama-sama dengan pengurus, dengan pendoa. Sembuh. Lalu ada juga dari Lampung. Kirim pesan, Om, doakan aku ya, aku COVID. Oke, saya tawarkan. Kita punya jam doa kesatuan. Kalau bisa ikut-ikut, siap. Kami doakan terus menerus setiap malam. Puji Tuhan. Hasilnya negatif. Pulang kembali bekerja. Saudaraku yang terkasih sama Tuhan. Hamba-hamba Tuhan. Gembala-gembala juga begitu. Kami langsung tahu. Kami buat rekamannya, kami kirim. Dan sekarang pulang. Saya tidak sebut namanya. Tapi semua file ada. Rekamannya ada. Butuh rekan-rekan kerja. Sekerja Allah untuk saling mendoakan, saling menopang, memberi kekuatan. Karena COVID-19 itu sebenarnya butuh kekuatan, butuh support, pendampingan. Supaya tidak ada ketakutan dan kegentaran. 2 hari yang lalu, kami juga baru mendapatkan kabar. Bu Sri
WA muncul. Bantu doa ya. Aku kena COVID di kos-kosanku ada 3 yang kena. Diisolasi. Di Bandengan. Di salah satu hotel. Memang utuh hotel pakai buat isolasi. Kami terus doa setiap malam kami kirim. 2 hari lalu bilang, aku udah pulang, udah sembuh. Nyata. Saudara tahu kisah tentang bagaimana seorang yang pingin datang kepada Tuhan Yesus ketika dia sakit tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Karena harus ada di tempat tidur. Tetapi ada orang baik hati, orang-orang yang menolong. Mengangkat sampai ke atap, menjebol atapnya, membuka, menurunkan persis depan Yesus. Dan apa yang katakan Yesus? Tuhan melihat iman mereka. Iman mereka. Saudara, kalau kita berdoa buat orang-orang yang kita kasih, kita bersepakat menopang doa, Tuhan lihat iman kita. Iman mereka. Saudaraku, hampir 1 tahun kita tidak pernah tahu WA datang. Memberitahu stroke. Teman baik saya dalam pelayanan bersama. Tapi sudah pisah. Sudah saling punya pelayanan. Lalu tanpa disadari, saya bersama istri membaca kemudian menangis. Kami langsung bikin voice note. Kami berdoa menangis. Dan kami kirim. Saya tawarkan ikut doa. Lalu siap berdoa. 1 tahun. Perjalanan waktu 1, 2, 3 hari, 1 minggu. Sudah mulai semangat, bergairah. Ada sukacita, ada senyum. Dan saudara tahu. Kami berdoa. Dan saat ini tangan, kaki, semua lidah yang tadinya ngomong sudah pelo-pelo. Sekarang sudah normal. Masih berdoa. Ini butuh dukungan. Dalam menghadapi persoalan saya mengajak kita semua. Jangan pernah malu. Kita membutuhkan rekan-rekan sekerja Allah untuk saling menopang. Jemaat datang kepada gembala. Gembala mendoakan. Memang bisa berdoa sendiri. Tapi ketika kita mengalami pergumulan rasanya butuh bantuan, sila lakukan. Itu yang kita pelajari. Kita lihat lagi dari pembacaan berikutnya. Yang keempat. Dalam doanya di Taman Getsemani sampai 3 kali. Kalau boleh cawan ini berlalu. Tetapi bukan karena kehendakku, biar kehendakmu yang jadi. Yang keempat ini saudaraku, dari pembacaan ini saya mau mengatakan bahwa ia mengutamakan kehendak Allah. Dalam menghadapi masalah pergumulan yang sangat berat, Tuhan berkata, biarlah kehendakmu. Bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Ia mengutamakan Allah. Ini yang harus kita betul-betul mau pelajari. Ini membuktikan pelajaran ini. Bahwa saudara dan saya harus taat kepada Tuhan. Sama seperti Yesus taat kepada Bapa. Dan ketaatan inilah yang membuat Tuhan kuat. Yesus kuat. Siap menghadapi setiap persoalan. Masalah pergumulan. Sekalipun berat. Saudaraku, apapun yang saudara alami saat ini. Apapun yang saudara rasakan saat ini. Sakit penyakitkah? Pekerjaan, usaha, rumah tangga, pelayanan, bahkan seluruh aspek kehidupan. Jika engkau punya masalah pergumulan, mengutamakan Allah. Biar kehendakmu yang jadi. Artinya kita sudah berusaha, sudah berdoa, sudah berusaha, mencoba. Tetapi akhirnya berserah, bukan menyerah, berserah kepada Tuhan. Mengutamakan Tuhan, biar kehendakmu yang jadi. Saudaraku, saya mengajak kita semua taat kepada Tuhan. Ayo taat saja. Mungkin pandemi ini membuat saudara mungkin kehilangan pekerjaan. Penghasilan menurun. Ada banyak hal yang berbeda dari sebelumnya. Dalam pelayanan pun mungkin terjadi. Ya, kita bersyukur di Aletheia tetap normal saja. Ibadah tetap jalan. Jemaat tetap setia. Ada yang online, onsite. Persembahan, korban syukur, persepuluhan dalam ketaatan, semua berjalan normal. Kita bersyukur. Tetapi ada banyak kalanya gereja-gereja juga, apalagi gereja besar,
Sulit untuk berkumpul sulit. Kami hamba Tuhan, saya merasakan prihatin dan selalu berdoa supaya Tuhan memampukan. Supaya tetap Tuhan menjaga setiap jemaat tetap setia kepada Tuhan. Sekalipun tidak bisa onsite, harus ikut online. Dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari, sekalipun ada pandemi, ada begitu hal-hal yang mencekam di depan kita. Hal-hal yang kita lihat yang tidak sesuai dengan pikiran kita. Belajar taat kepada Tuhan. Tetap setia kepada Tuhan. Utamakan Tuhan. Butuh kerja, yes. Tapi utamakan Tuhan. Cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Maka semua ditambahkan. Jangan cari pekerjaan dulu. Jangan mikir bangun tidur kerjaan dulu. Kenapa? Karena sumber berkatnya kita lupakan. Tapi cari Tuhan yang bisa memberkati pekerjaanmu. Ini yang keempat. Yang terakhir, saudaraku. Kita ini. Mari kita lihat yang terakhir, kita masuk dalam sebuah kesimpulan. Dalam menghadapi masalah pergumulan di Taman Getsemani, saudaraku. Ini luar biasa. Saya melihat dalam pembacaan yang lain dalam Markus, Yesus maju sedikit, kemudian sujud menyembah. Ini luar biasa. Artinya saudaraku, ketika Tuhan Yesus berdoa 3 kali dan akhirnya berkata, biar kehendakmu yang jadi. Ketika Tuhan mengutamakan Bapa di surga, sama seperti kita mengutamakan Tuhan ketika menghadapi masalah pergumulan, maka sebenarnya kita sudah mendapat mujizat. Apa itu mujizatnya? Kemenangan. Kemenangan bukan berarti kita keluar dan selesai dari masalah yang kita hadapi. Tapi ada mujizat yang pertama, kita kuat. Kita siap menghadapi persoalan, masalah, pergumulan seberat apapun. Itu mujizat saudara. Kita kuat karena Tuhan memberikan kekuatan itu. Ketika kita berserah total kepada Tuhan, melakukan apa yang harus kita lakukan. Sama seperti Tuhan. Setelah 3 kali dalam ketakutan dia berdoa. Dan ketika berkata, biar kehendakmu yang jadi. Yesus menang. Artinya apa? Bukan lepas dari cawan, bukan. Bukan lepas dari penderitaan, cambukan, pukulan. Mahkota duri, ditusuk, dicambuk, bukan. Bukan lepas bebas dari itu. Bukan berarti tidak salib ke Golgota, bukan. Tetapi kemenangan Tuhan adalah Tuhan tahu bahwa kehendak Bapa. Dia harus mati di atas salib. Dia berjalan. Artinya dia siap. Orang yang menang adalah orang yang siap menghadapi masalah pergumulan. Orang yang menang adalah orang yang siap untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Orang yang menang adalah orang yang siap untuk masuk dalam rencana dan kehendak Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kebenaran firman Tuhan ini. Sekali lagi kita mau belajar lewat pergumulan Yesus di Taman Getsemani. Kita mau juga belajar dalam menghadapi masalah ketakutan, kegentaran, masalah hidup, baik pekerjaan, usaha, rumah tangga, pelayanan, bahkan seluruh aspek kehidupan. Kita mau belajar dari Tuhan ketika menghadapi pergumulan. Yang pertama, memilih tempat yang tepat untuk bersekutu dengan Tuhan. Yang kedua, berdoa. Ini penting. Kita harus berdoa. Jangan rutinitas. Jangan cuma sekedar kita datang, kita sampaikan, ditolong silakan, tidak ditolong silakan. Bukan, itu menyerah. Ini penting saudaraku sama Tuhan. Nah, dari pembacaan ini saudaraku sama Tuhan, yang ketiga juga kita butuh dukungan rekan-rekan seiman. Terutama buat jemaat kalau sudah merasa tidak mampu menghadapi setiap persoalan, minta dukungan doa. Ada pengurus gereja, ada pelayan-pelayan Tuhan, kakak rohani, gembala. Dan yang keempat, mengutamakan Tuhan. Taat melakukan kehendak Bapa. Taat melakukan kehendak Tuhan. Nurut, patuh. Nah, dari 4 inilah maka Tuhan Yesus menang. Dia siap menghadapi
perjalanan salib sampai ke atas Golgota dan mati di atas kayu salib untuk menebus saudara dan saya. Karena cinta Tuhan, kasih Tuhan yang besar, kita selamat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau sudah menderita, bahkan mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kami. Seharusnya kami yang dihukum, tapi Engkau menanggung. Engkau tidak berdosa Tuhan, tapi Engkau harus menanggung penderitaan itu. Engkau dicobai. Tuhan, kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Kami mau belajar setia dan taat dan melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami. Untuk kami boleh dipersiapkan menjadi alat-Mu, menjadi saksi-Mu, menjadi terang dan karam dunia. Untuk menuntaskan amanat agung, memenangkan jiwa-jiwa untuk kami bawa dan Engkau selamatkan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus berkati seluruh jemaat-Mu, umat-Mu yang mendengarkan khotbah ini. Supaya apapun yang mereka sedang alami, pergumulan apapun yang sedang mereka alami, mereka kembali kepadamu. Karena Engkau sumber pengharapan kami, Engkau sumber kekuatan kami, Engkau sumber jawaban dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di surga, hamba juga mengangkat minyak yang tidak ada apa-apanya di Tuhan. Kiranya Tuhan jamah menjadi minyak urapan yang penuh dengan kuasa-Mu. Dan kami akan oleskan minyak ini kepada seluruh anggota keluarga yang ikut ibadah. Dan kami percaya bukan karena minyaknya, tapi karena urapan-Mu, karena kuasa-Mu. Sehingga minyak ini penuh dengan urapan kuasa-Mu yang terjadi Tuhan. Yang dioleskan minyak ini Tuhan mendapat kekuatan baru. Yang lemah dikuatkan, susah diburukkan, terikat dilepaskan, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Sakit, penyakit, kuman, virus, bakteri, virus corona, COVID-19 dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Tidak akan masuk dalam tubuh kami orang percaya. Karena kuasa darah bilu-Mu memproteksi sempurna kami. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kepala keluarga, mentor, pengurus, imam, boleh meloloskan minyak kepada seluruh anggota keluarga atau siapapun yang sedang ikut beribadah bersama-sama saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati, tetaplah setia dan taat kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah mendengarkan apa yang menjadi maksud Tuhan dalam hidup kita. Tiba saatnya setiap jemaat Tuhan kita memberikan korban syukur kita. Kita mau menabur di ladangnya Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada siang hari ini Bapa. Biar kiranya setiap firman yang boleh kami dengarkan, kami tidak hanya menjadi pendengar saja Tuhan. Kami boleh menangkap remanya dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami Bapa. Tuhan yang baik, sebentar kami memberikan korban syukur kami. Memberkati setiap korban syukur Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan setiap korban syukur yang diberikan pada siang hari ini Tuhan, boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Kami memberi karena ini bukti ketaatan kami Bapa. Bukan karena Engkau kekurangan Tuhan, tapi kami mau belajar taat untuk menabur di ladang-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Dihapuskan Tuhan dosa-dosa kita semua. Terima kasih Yesus. Amin Tuhan. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih rasaku hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku
saatnya kita akan melihat pengumuman kita sepanjang seminggu ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Begitu besar kasih Allah pada kita. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah Allah cucu kita di mana-mana. Tuhan melihat miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Menggenapi firman-Nya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan melihat miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagia bagi orang yang percaya. Amin Tuhan. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya, kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini. Kita mau naikkan doa syafaat kita, sebelumnya kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Benar ya Tuhan, tidak ada seperti Engkau. Kami ucapkan syukur kepadamu ya Bapa. Allah yang kami sembah, kami tinggikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, berterima kasih atas terlaksananya ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada selesainya. Terima kasih ya Bapa untuk firman kan yang ditabur oleh hamba-Mu pada saat ini. Biarlah firman ini menjadi rema, bisa kami lakukan di setiap aspek kehidupan kami. Engkau yang memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau pakai lebih heran lagi ya Tuhan, untuk puji hormat kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Kami berdoa ya Bapa, untuk gereja-gereja yang ada di muka bumi, hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada saat ini.
Tuhanlah yang memberkati. Dan kami juga berdoa ya Bapa untuk gereja kami GBI Jemaat Aletheia Kota Harapan Indah Bekasi. Biarlah tangan Tuhan menjamah melawat gereja kami ini, supaya benar-benar gereja yang berkualitas, berdampak dan menjadi berkat. Dan kami percaya ya Bapa, mujizat firman masih terjadi atas gereja kami dalam tahun ini. Oleh Engkau izinkan kami, dalam tahun ini kami sudah memiliki sebidang tanah untuk dirikan rumah ibadah yang luas dan permanen, mobil jemputan bagi jemaat, sarana-sarana untuk keperluan ibadah, dan Engkau jadikan kami menjadi berkat-Mu, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan ditinggikan. Kami percaya Engkau sanggup melakukannya bagi kami, karena kami tahu bagi-Mu tiada yang mustahil, tiada yang tak mungkin, dan Engkau juga tidak kekurangan cara untuk menolong kami. Biarlah dengan cara Tuhan sendiri Engkau menolong gereja kami ini. Terima kasih Bapa yang baik, dan kami juga berdoa ya Tuhan, setiap program-program yang ada di gereja kami ini, persekutuan-persekutuan yang ada di gereja kami ini, biarlah Tuhan menyertainya ya Bapa. Dan kami juga berdoa untuk gereja kami ini ya Bapa, supaya Tuhan yang menguruskan dan menyucikannya, mulai dari lantai 1, 2, dan 3, sehingga kuman, virus, bakteri, bahkan COVID-19 tidak akan dapat masuk ke dalam gereja kami, karena ada perlindungan Tuhan. Engkau juga yang menjamberkati tetangga kiri kanan depan belakang, yang lalu lalang, lingkungan sekitar gereja Tuhan berkati. Terima kasih Bapa yang baik, dan kami juga berdoa ya Bapa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Kiranya tangan Tuhan menjamah melawat bangsa kami, biarlah kemuliaan Tuhan ada di bangsa kami. Pulihkanlah bangsa kami ya Bapa. Dan kami juga berdoa untuk para petinggi bangsa kami, mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Biarlah Tuhan berikan mereka roh takut akan Engkau, supaya mereka boleh untuk memerintah roda pemerintahan ini, untuk kepentingan rakyat yang dipimpin oleh mereka. Dan kami juga berdoa untuk para keamanan yang ada di bangsa kami ini, Tuhan yang memberikan kekuatan kesehatan juga bagi mereka. Dan kami juga berdoa untuk para dokter, para garda terdepan yang sedang menangani para pasien COVID-19 yang terpapar di rumah-rumah sakit maupun di isolasi mandiri. Tuhan yang berikan perlindungan atas mereka. Dan kami juga berdoa untuk para pasien COVID-19. Tuhan yang berikan kesembuhan atas mereka. Oleh bilur-bilur-Mu, Engkau telah menjamah menyembuhkan mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah seruan doa kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan yang di rumah, marilah kita berdiri. Marilah kita berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Mari saya mengajak kita semua mengarahkan hati, kedangkan tangan, terima berkat Tuhan. Kiranya kasih anugerah dari Bapa di surga, sukacita damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan manis Roh Kudus ada bersama dengan Bapak Ibu saudara sekalian, mulai hari ini bahkan sampai Maranatha, selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin.